Coba deh Anda bayangin, ada sebuah jalur air yang lebarnya cuma 33 km di titik paling sempitnya. Nah sekarang, bayangkan jalur itu tiba-tiba ditutup. Dan seketika, 1/5 pasokan energi dunia ikut berhenti total. Inilah yang terjadi waktu titik sumbat paling krusial di dunia sedang menghadapi krisis. 20 juta barel setiap hari. Segitu banyak minyak yang harus lewat satu titik kecil di peta yang barusan kita bahas. Angka yang luar biasa besar kan? Itu setara dengan kira-kira 20% dari total konsumsi minyak seluruh dunia. Dan ini dia lebar jalur pelayaran yang bisa dilewati semua kapal tanker raksasa itu. Cuma 21 mil. Sebuah koridor yang sempit banget, yang jadi satu-satunya pintu gerbang antara Teluk Persia dan Lautan Lepas. Sangat sempit, sangat penting, dan seperti yang akan kita lihat nanti, sangat-sangat rentan. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya bikin selat sempit ini jadi sebegitu vitalnya buat ekonomi seluruh dunia? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Perannya sebagai urat nadi energi dunia. Selat Hormuz ini, ya, bisa dibilang definisi paling sempurna dari apa yang disebut maritime choke point atau titik sumbat maritim. Jalur ini adalah rute laut paling signifikan di dunia untuk minyak yang menghubungkan produsen-produsen energi raksasa di Timur Tengah dengan pasar di seluruh penjuru dunia. Nah, yang bikin ini gila itu skalanya. Kita ngomongin bukan cuma 20% minyak dunia loh, 1/5 dari seluruh gas alam cair atau LNG, global juga bergantung penuh pada rute ini. Buat negara-negara kayak Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, praktis gak ada jalan lain. Ini satu-satunya pintu ekspor energi mereka ke seluruh dunia. Terus, gimana kalau ketegangan geopolitik tiba-tiba mengubah arteri super penting ini jadi sebuah blokade? Ini bukan lagi gimana kalau, tapi yuk kita lihat skenario nyatanya. Coba perhatikan deh, seberapa cepat semuanya jadi kacau. Awalnya cuma konflik regional biasa yang memanas, lalu muncul ancaman ke kapal-kapal tanker. Tapi pukulan telaknya itu datang tanggal 5 Maret, perusahaan asuransi menarik perlindungan resiko perang. Tanpa asuransi, ya nggak ada perusahaan kapal yang berani ngirim kapal dan kru mereka ke zona konflik. Hasilnya, lalu lintas di selat itu praktis berhenti. Dan dampaknya, wah, jangan ditanya. Langsung terasa ke seluruh dunia dan parah banget. Harga minyak mentah langsung roket nembus $100 per barel. Premi asuransi buat kapal yang nekat lewat situ naik 50%. Dan yang paling penting, pasar global tiba-tiba kehilangan 20 juta barel minyak dan 1/5 pasokan LNG-nya setiap hari. Dengan jalur utama diblokir, ya jelas seluruh dunia langsung panik. Cari jalan lain, cepet. Tapi pertanyaannya, emang ada jalan lain yang beneran bisa diandalkan? Seperti yang bakal kita lihat, jawabannya rumit. Oke, jadi ada 3 pilihan yang muncul di atas meja. Tapi jujur aja, semuanya itu punya masalahnya masing-masing. Pilihan pertama, rute yang jauh banget muterin Afrika. Kedua, pakai pipa-pipa darat yang kapasitasnya terbatas. Dan ketiga, opsi jangka panjang yang masih spekulatif, yaitu lewat Arktik. Oke, kita bedah satu-satu ya. Rute muter lewat Afrika. Oke, ini emang lebih aman, jauh dari zona perang. Tapi, lihat aja konsekuensinya. Waktu perjalanan molor 10-15 hari. Kebayangkan biaya bahan bakar sama operasionalnya bengkak jadi berapa? Ini pilihan yang mahal banget. Terus gimana dengan pipa darat? Nah, lihat aja grafiknya. Selat Hormuz itu bisa nampung 20 juta barel per hari. Pipa-pipa yang ada kalau digabungin semua, wah, nggak ada setengahnya juga. Jadi pipa ini bantu sih, tapi buat gantiin Hormuz, jauh banget. Tapi tunggu dulu, ini masalahnya bukan cuma soal harga bensin yang naik loh. Efek domino dari krisis Hormuz ini jauh lebih gede, menyerang rantai pasok global dan mempertaruhkan duit triliunan dolar. 1,2 triliun dolar. Saya ulang ya, 1.200 miliar dolar. Itu kira-kira nilai perdagangan tahunan dari 5 negara teluk aja yang sekarang di ujung tanduk. Ini bukan angka main-main, ini skala ekonomi yang bisa bikin pasar global goyang. Nah, peta ini nunjukin gambaran besarnya. Coba deh lihat gelembung-gelembung gede yang ada di Tiongkok, India, Jepang. Ini bukti nyata kalau yang kena dampak bukan cuma Timur Tengah. Ekonomi-ekonomi raksasa di Asia, bahkan Eropa, itu sama rentannya. Warnanya itu nunjukin risikonya. Makin merah, makin bahaya. Dan ini nih yang sering orang lupa. Masalahnya bukan cuma minyak dan gas. Iya, energi emang dominan banget, hampir 800 miliar dolar. Tapi lihat yang lain, ada pupuk yang penting banget buat pangan dunia, ada baja buat konstruksi, dan macam-macam bahan industri lainnya. Semuanya ikut macet di situ. Kalau kita zoom in lagi,
Siapa aja sih yang paling kena getahnya? Nah, ini dia daftarnya. 4 teratas itu semua raksasa Asia, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Ini nunjukin betapa eratnya nasib ekonomi Asia sama stabilitas di Teluk. Uni Eropa juga kena, terutama Italia yang butuh banget LNG dari Qatar. Krisis kayak gini tuh, nggak bakal udah lewat gitu aja. Nggak, peristiwa sebesar ini punya kekuatan buat ngubah peta perdagangan dan energi global selamanya. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Kutipan ini ngena banget. Intinya gini, kalau gangguan cuman sebentar, mungkin masih bisa diatasi. Tapi kalau udah lebih dari sebulan, efeknya itu jadi berlipat-lipat. Kayak efek domino. Satu kapal telat, jadwal di pelabuhan berikutnya jadi kacau, kapal lain jadi ikut telat, dan terus menjalar ke seluruh dunia. Pada akhirnya, krisis macam ini tuh kayak wake-up call raksasa buat seluruh dunia. Ini bakal maksa negara-negara buat, ya, mati-matian cari cara biar nggak terlalu bergantung lagi. Kita mungkin bakal lihat investasi gila-gilaan di energi terbarukan, nuklir, atau produksi dalam negeri. Tujuannya cuma satu, supaya nggak disandera lagi sama satu selat kecil. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Apakah penutupan Selat Hormuz ini cuma bakal jadi krisis sesaat yang nanti juga dilupain orang? Atau jangan-jangan, inilah momen yang bakal maksa dunia buat menggambar ulang peta perdagangan dan energinya secara total untuk dekade-dekade ke depan? Gimana menurut Anda?